Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pelajaran Ibu, yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 12. Pada saat ini kita akan belajar tentang Internet Gateway. Apa itu gateway? Gateway adalah suatu perangkat yang menghubungkan dua buah jaringan komputer atau lebih. Selanjutnya, gimana sih cara kerja internet gateway? Sesuai dengan pengertiannya, gateway berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Di sini sudah Ibu contohkan. Dari kedua network tersebut sudah berbeda 10 dan 20, maka di sini kita butuh yang namanya gateway. Di sini Ibu gambarkan gateway-nya, hardware-nya menggunakan router ya. Gateway sering diidentikan dengan router, padahal keduanya memiliki perbedaan yang berarti. Jika ada orang yang mengatakan kalau gateway itu router, sebenarnya pernyataan tersebut nggak salah. Gateway juga dapat disebut sebagai router karena si router ini bertugas meneruskan lalu lintas antara satu jaringan ke jaringan lain atau dari satu jaringan ke internet. Fungsi gateway apalagi sih? Fungsi gateway ada banyak, ada beberapa. Salah satunya gateway sebagai protokol converting. Gateway merupakan perangkat penghubung antar dua komputer dengan protokol yang berbeda. Oleh karena itu, jika kedua komputer tersebut kemudian ingin saling terhubung, kita butuh yang namanya gateway. Fungsi yang kedua yaitu untuk mempermudah akses informasi. Kalau kita sudah berhasil mengkonversi protokol dan menyelaraskannya, selanjutnya gateway berfungsi untuk mempermudah penggunanya atau kita selaku user agar bisa mendapatkan akses terhadap informasi tersebut. Baik kita bisa sharing file antar beda jaringan ataupun kita bisa mendapatkan file, download file dari internet. Fungsi gateway berikutnya yaitu berbagi perangkat keras. Contohnya yaitu penggunaan printer server. Jika dalam sebuah jaringan kantor terdapat satu buah printer yang ingin digunakan secara bersama-sama, penerapannya dapat menggunakan sistem gateway. Fungsi selanjutnya dari gateway adalah pengamanan dan pengaturan data, terutama bagi komputer-komputer yang digunakan di sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis. Dengan gateway, perusahaan tersebut lebih mudah untuk mengintegrasi dan mengorganisasi data penting perusahaan. Biasanya terdapat seorang admin atau administrator yang bertugas untuk mengontrol keamanan dan pengaturan data-data tersebut. Fungsi gateway selanjutnya yaitu menstabilkan dan meningkatkan performa komputasi. Dengan adanya jaringan yang dibentuk oleh gateway, jika suatu saat ingin melakukan peningkatan performa komputasi, tugas komputasi tersebut dapat dibagi-bagi secara merata ke setiap komputer sehingga lebih stabil dan performanya lebih meningkat. Klasifikasi internet gateway, di sini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama yaitu network address translation, yang kedua static NAT, yang ketiga dynamic NAT, dan yang keempat port address translation. Selanjutnya Ibu akan sharing bagaimana penggunaan static NAT di Cisco Packet Tracer. Untuk materi lengkapnya kalian bisa lihat modul yang ada di web Sabah Banten. Di video ini Ibu hanya menjelaskan gambarannya saja untuk pengertian internet gateway, prinsip kerja, dan fungsinya. Selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana cara melakukan konfigurasi static NAT di Cisco Packet Tracer. Kita akan mengkonfigurasikan static NAT di Cisco Packet Tracer. Static NAT adalah salah satu jenis dari NAT yang hanya bisa menerjemahkan satu IP private ke satu IP public atau biasa disebut juga dengan one-to-one mapping. Contohnya,
Jika ada dua PC dari jaringan lokal ingin terhubung ke internet, tetapi kita hanya punya satu IP publik, maka hanya salah satu PC yang bisa terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan NAT statis dengan menggunakan packet tracer. Di sini sudah ada dua router A dan router B, satu server dan satu PC. Kita hubungkan terlebih dahulu sesuai dengan topologi yang sudah ada. Dari router A ke router B kita hubungkan melalui fast Ethernet 0/0 menggunakan kabel cross fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 0/0. Setelah itu dari router ke server menggunakan fast Ethernet 1/0. Dari router ke switch menggunakan fast Ethernet 1/0. Jadi di sini yang perlu diperhatikan di topologinya itu kita mendapatkan IP public dari ISP yaitu 200.1.1.10. IP ini nanti kita gunakan untuk menghubungkan kedua router, networknya sama dengan IP public, dan untuk melakukan konfigurasi NAT statis di PC. Kita berikan IP-nya terlebih dahulu sesuai dengan topologinya. Di sini di server, Ibu sudah buat IP sesuai dengan topologinya yaitu 8888 dengan prefix 8 atau 255.000, gateway-nya yaitu 8881. IP gateway pada server diambil dari IP port router yang mengarah ke server tersebut. Selanjutnya, di PC, IP gateway pada PC yaitu IP router yang mengarah ke jaringan lokal. Di sini kan dari PC masuk ke switch, masuk ke router itu lewat fast Ethernet 1/0. Nah, ini fast Ethernet 1/0 IP-nya digunakan untuk gateway pada PC. Selanjutnya, kita berikan IP di router A sesuai dengan topologinya. Fast Ethernet 00, kita aktifkan portnya. Setelah itu kita berikan IP 200.1.1.1 dan fast Ethernet 1/0 8881 prefix 8. Selanjutnya kita masuk ke router B. Configure terminal, kita masuk ke konfigurasi global. Setelah itu kita konfigurasikan untuk memberikan IP di router. Masuk ke interface fast Ethernet 0/0, IP address 200.112.255.0 shutdown. Setelah itu masuk ke interface fast Ethernet 1/0, no shutdown. IP addressnya 192.168.10.1 prefix 24. Setelah itu kita langsung konfigurasikan status root. Jadi status root ini digunakan untuk mengkonfigurasi router agar bisa saling terhubung ke router lain. Perintahnya yaitu IP root spasi IP network spasi subnet mask berhubung. Kita akan mengkoneksikan si PC A nanti ini ke internet. Jadi kita menggunakan IP default yaitu 0000 spasi 0000 8 kali. Setelah itu spasi next hop dari router tersebut. Karena kita akan
melakukan konfigurasi di router B agar bisa masuk ke router A, maka next hop-nya yaitu port router A yang mengarah ke router B, port fast ethernet 0/0, yaitu IP-nya 200.111. 200.111, enter. Setelah itu kita berikan konfigurasi NAT, perintahnya IP NAT spasi inside source static spasi IP dari PC yang akan kita konfigurasikan NAT-nya 192.168.10.10 spasi IP public yang kita dapatkan dari ISP yaitu 200.111.10. Selanjutnya kita tentukan IP NAT inside dan outside-nya. Jadi port fast ethernet 0/0 di router B kan mengarah ke router A ya, mengarah ke server. Jadi fast ethernet 00 kita tentukan sebagai IP NAT outside karena yang keluar ke network lain. Sedangkan fast ethernet 1/0 kita tentukan sebagai IP NAT inside karena dia mengarah ke IP private atau ke jaringan lokal. Kita masuk ke interface fast ethernet 0/0 sebagai IP NAT outside. Setelah itu exit, kita masuk ke interface fast ethernet 1/0, tetapkan sebagai IP NAT inside. Selanjutnya kita coba untuk ping dari PC ke server, ping 8888. Kita ulang lagi. Dari PC ke server sudah bisa terhubung ya. Selanjutnya kita akan membuka web server dari PC. Kita rubah dulu tampilannya di web servernya. Kita ke service HTTP, kita rubah di indeksnya. Kalau sudah, kita masuk ke web browsernya dan masukkan alamat dari PC server. Sudah. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat video remake konfigurasi NAT statis dengan topologi seperti ini. Jadi sama seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bedanya di sini Ibu buat tugasnya untuk gateway dan IP pada PC, gateway yang nyambung ke PC ya, gateway router B. Ibu rubah IP-nya menjadi 192.168, nomor absen kalian. Di situ sesuaikan dengan topologi yang ini ya. Dirubah di sininya doang, di IP-nya. Kalau sudah membuat videonya, setelah itu kalian edit sedemikian rupa biar lebih menarik. Boleh penjelasannya menggunakan suara kalian atau juga menggunakan tulisan, boleh. Upload di YouTube. Setelah itu kalian copy paste link YouTube tugas kalian ke folder atau file tugas yang nanti akan Ibu share ke kelas kalian masing-masing, begitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini. Tuh, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.